Halo, salam sehat untuk semua. Saya Dr. Adrian Pratama, spesialis andrologi. Sudah lebih dari 12 tahun saya mendampingi para pria menjaga kesehatan dan vitalitasnya, terutama di usia 40 tahun ke atas. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang sering banget ditanyakan pasien saya. Dok, kenapa saya merasa stamina makin turun, padahal saya makan normal dan olahraga juga masih? Nah, seringkali jawabannya bukan di pola hidup ekstrem, tapi justru di makanan yang kita anggap sepele. Ada beberapa makanan yang ternyata bisa diam-diam menurunkan vitalitas pria. Kalau Anda pikir makanan sehat itu selalu baik, tunggu dulu. Beberapa jenis makanan yang populer justru bisa membuat hormon pria menurun perlahan-lahan. Jadi, pastikan tonton sampai akhir, karena bisa jadi salah satu makanan ini sedang Anda konsumsi tiap hari. Segmen edukasi inti baik, kita langsung bahas satu persatu. Pertama, daging olahan. Sosis, bakso instan, kornet, atau daging asap mengandung nitrat dan bahan pengawet tinggi. Bahan kimia ini dapat memengaruhi kadar testosteron, terutama kalau dikonsumsi jangka panjang. Bayangkan, seorang pria 45 tahun yang setiap pagi sarapan sosis karena praktis. Lama-lama tubuhnya mulai lemas, gairah menurun, dan kolesterol meningkat. Solusinya, pilih daging segar tanpa pengawet dan masak dengan cara direbus atau dipanggang, bukan digoreng. Kedua, makanan tinggi gula. Minuman manis, kue, dan camilan cepat saji bisa memicu resistensi insulin. Kalau kadar gula sering tinggi, tubuh akan memproduksi lebih sedikit testosteron. Selain itu, gula juga mempercepat penimbunan lemak di perut, yang akhirnya menekan fungsi hormon pria. Mulai sekarang, coba kurangi minuman kemasan. Ganti dengan air putih atau infused water. Ketiga, produk kedelai berlebihan. Ini menarik, karena kedelai sering dianggap sehat. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, fitoestrogen di dalamnya bisa meniru hormon estrogen yang berlawanan dengan testosteron. Saya sering temui pria usia 40-an yang tiap hari minum susu kedelai, lalu mengeluh vitalitasnya menurun. Saat dikurangi, perlahan kondisinya membaik. Kuncinya bukan menghindari, tapi mengatur frekuensi dan porsi. Keempat, gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh. Kolesterol jahat dari minyak jelantah atau lemak hewani bisa mempersempit pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke organ vital jadi kurang lancar. Kalau sirkulasi darah terganggu, performa juga ikut menurun. Jadi, kalau mau makan gorengan, buat sendiri dengan minyak baru dan batasi jumlahnya. Kelima, alkohol dan kafein berlebih. Segelas kopi tidak masalah, tapi 3 atau 4 cangkir setiap hari bisa membuat tubuh stres dan mengganggu tidur. Kurang tidur otomatis menurunkan produksi testosteron. Sedangkan alkohol, meskipun terlihat menyenangkan saat bersantai, bisa merusak fungsi hati dan menurunkan kadar hormon pria. Batasi konsumsi kopi maksimal 2 gelas sehari, dan hindari alkohol sebisa mungkin. Keenam, makanan cepat saji. Mudah, enak, dan cepat, tapi tinggi sodium dan lemak trans. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu tekanan darah tinggi dan mempengaruhi sistem hormon. Coba ubah kebiasaan makan malam cepat saji menjadi makanan rumah yang sederhana, tapi bergizi, seperti ikan panggang, sayur bening, atau tempe rebus. Dan terakhir, kekurangan air putih. Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan energi dan konsentrasi. Banyak pria tidak sadar, padahal air sangat penting untuk sirkulasi darah dan keseimbangan hormon. Pastikan minum minimal 2 liter air per hari. Lebih baik lagi kalau ditambah buah-buahan tinggi air, seperti semangka atau mentimun. Mitos versus fakta. Sekarang kita bahas 2 mitos populer seputar makanan dan vitalitas pria. Mitos pertama, makan banyak daging bikin pria makin kuat. Faktanya, tidak semua daging itu baik. Daging merah berlebihan justru bisa meningkatkan kadar lemak jenuh dan menurunkan kesehatan jantung, yang akhirnya berpengaruh ke vitalitas. Yang benar adalah seimbangkan antara protein hewani dan nabati. Pilih daging tanpa lemak
dan tambahkan sayuran hijau. Mitos kedua. Minum susu kedelai setiap hari bisa menjaga stamina. Faktanya, susu kedelai memang mengandung protein baik, tapi kalau diminum berlebihan, bisa menurunkan testosteron karena efek fitoestrogen. Jadi, konsumsi dalam batas wajar, misalnya 2-3 kali seminggu, tidak setiap hari. Penutup. Jadi, dari pembahasan tadi kita sudah tahu bahwa tidak semua makanan yang terlihat aman itu benar-benar baik untuk vitalitas pria di atas 40 tahun. Beberapa di antaranya justru bisa menurunkan hormon testosteron, memperlambat sirkulasi darah, dan bikin tubuh cepat lelah. Kita sudah bahas tentang daging olahan, makanan tinggi gula, produk kedelai berlebihan, makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, hingga alkohol dan kafein berlebih. Semua ini sebenarnya tidak langsung membuat vitalitas hilang dalam semalam, tapi perlahan-lahan menurunkan performa tubuh dan hormon pria. Bukan berarti semua makanan itu harus dihindari total, tapi kita harus bijak. Kuncinya ada pada keseimbangan, porsi, dan frekuensi. Tubuh kita butuh waktu untuk pulih dan memperbaiki diri, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kasih asupan yang benar. Untuk para pria di atas 40 tahun, ingatlah bahwa vitalitas bukan hanya soal stamina di ranjang, tapi juga energi hidup sehari-hari. Bagaimana kita bekerja, berpikir, dan menikmati waktu bersama keluarga. Semuanya berawal dari tubuh yang sehat dan hormon yang seimbang. Mulai sekarang, lebih cermat memilih makanan. Ganti makanan olahan dengan sumber protein segar, kurangi gula dan gorengan, perbanyak sayur, air putih, dan istirahat cukup. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman yang juga sedang berjuang menjaga vitalitasnya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar kesehatan pria. Saya Dr. Adrian Pratama, spesialis andrologi. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, tetap bugar, dan sampai jumpa.